pagi pembelajar milenial. Apa kabar? Global Science Education kembali hadir. Kali ini kita akan belajar kimia dengan topik sifat koligatif larutan. Seperti kita ketahui, larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Jadi, penyusun larutan adalah zat terlarut dan pelarut. Selanjutnya kita bahas kadar zat dalam larutan. Ada 4 ukuran yang sering dipakai untuk menunjukkan kadar zat dalam larutan. Yang pertama, molaritas atau juga disebut kemolaran. Molaritas adalah angka yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Molaritas dilambangkan dengan huruf M kapital. Satuan molaritas adalah molar. Molaritas sama dengan mol zat terlarut per volume larutan dalam satuan liter. Atau molaritas sama dengan massa zat terlarut dalam satuan gram per mR zat terlarut dikali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Kadar zat yang kedua yaitu molalitas atau juga disebut kemolalan. Molalitas dilambangkan dengan huruf M kecil. Satuan molalitas adalah molal. Molalitas adalah angka yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Molalitas sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut dalam satuan kilogram. Atau molalitas sama dengan massa zat terlarut dalam satuan gram per mR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Kadar zat yang ketiga yaitu fraksi mol. Fraksi mol adalah angka yang menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Fraksi mol diberi lambang X yang menunjukkan fraksi mol zat terlarut dan tidak berdimensi. Fraksi mol zat terlarut atau X sama dengan mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Sedangkan fraksi mol pelarut atau XP sama dengan mol zat pelarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol pelarut hasilnya sama dengan 1. Kadar zat yang keempat adalah persen berat. Persen berat adalah angka yang menyatakan persentase massa zat terlarut atau pelarut terhadap massa larutan. Persen berat merujuk kepada persen berat zat terlarut, yaitu massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Oke, kita bahas sifat koligatif larutan sekarang. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Ada 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap dilambangkan dengan delta P. Penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap jenuh pelarut murni akibat adanya zat terlarut di dalam larutan. Zat terlarut yang sukar larut di dalam larutan akan menghalangi pelarut untuk menguap, sehingga terjadi penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali P0.
P sama dengan fraksi mol pelarut dikali P0, di mana P0 adalah tekanan uap pelarut murni, dan P adalah tekanan uap larutan. Sifat koligatif larutan yang kedua adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku dilambangkan dengan delta TF. Inisial F berasal dari kata freezing yang artinya membeku. Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan akibat adanya zat terlarut dalam larutan. Zat terlarut dalam larutan akan menghalangi pelarut untuk membeku, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah untuk membeku. Delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Delta TF sama dengan KAF dikali molalitas dikali I, di mana TF0 adalah titik beku pelarut murni. TF adalah titik beku larutan. I adalah faktor Van Hoff. Dan KAF adalah tetapan penurunan titik beku. Nilai KAF tergantung jenis pelarut. Sifat koligatif larutan yang ketiga adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih diberi lambang delta TB. Inisial B berasal dari kata boiling yang artinya mendidih. Kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut akibat adanya zat terlarut. Adanya zat terlarut akan menghalangi pelarut untuk mendidih, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendidih. Delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Delta TB sama dengan KB dikali molalitas dikali I, di mana TB0 adalah titik didih pelarut murni. TB adalah titik didih larutan. I adalah faktor Van Hoff. Dan KB adalah tetapan kenaikan titik didih. Sifat koligatif larutan yang keempat adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik diberi lambang V. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menahan pergerakan pelarut dari larutan encer ke larutan pekat. V sama dengan M dikali R dikali T dikali I, di mana M adalah molaritas. R bernilai 0,082. T adalah suhu dengan satuan Kelvin, yaitu nilai suhu dalam Celsius ditambah 273. I adalah faktor Van Hoff. Oke. Selanjutnya kita bahas faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff dikemukakan oleh kimiawan Belanda Jacobus van Hoff. Sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Faktor Van Hoff merupakan rasio antara konsentrasi aktual partikel yang dihasilkan ketika zat terlarut dan konsentrasi zat yang dihitung dari masanya. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 dikali alfa, di mana N adalah jumlah ion, dan alfa adalah derajat ionisasi. Berdasarkan daya ionisasi dalam larutan, zat terlarut dibagi 3 jenis. Yang pertama, elektrolit kuat. Zat yang terionisasi sempurna dalam larutan. Alfa bernilai 1,
Nilai faktor Van Hoff-nya sama dengan N, yaitu jumlah ion yang dihasilkan ketika trionisasi. Contohnya, asam kuat, basa kuat, dan garam yang berasal dari asam basa kuat. Yang kedua, elektrolit lemah. Zat yang trionisasi sebagian di dalam larutan. Alfa antara 0 dan 1. Nilai faktor Van Hoff-nya sama dengan 1 tambah N kurang 1 dikali alfa. Contohnya, asam lemah, basa lemah, dan garam yang berasal dari asam basa lemah. Yang ketiga, non-elektrolit. Zat yang tidak dapat trionisasi. Alfa bernilai 0. Sehingga nilai faktor Van Hoff-nya sama dengan 1. Contohnya, gula, alkohol dan urea, CONH2, 2 kali. Baik, kita akan bahas soal latihan. Soal pertama. Sejumlah tertentu urea dilarutkan dalam 90 gram air. Bila tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 62 mm raksa, dan tekanan uap larutan urea tersebut 60 mm raksa, maka massa urea dalam larutan adalah. Baik. Pertama, kita tinjau data yang diketahui. Massa pelarut air 90 gram. MR air 18. P0 sama dengan 62 mm raksa. P sama dengan 60 mm raksa. Yang menjadi pertanyaan adalah massa zat terlarut urea. MR urea 60. Kita gunakan rumus. P sama dengan XP dikali P0. Kita masukkan data yang diketahui. 60 sama dengan mol air per mol urea ditambah mol air dikali 62. Maka kita peroleh massa urea sama dengan 10 gram. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Suatu senyawa organik non-elektrolit mengandung 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen. Jika 45 gram senyawa itu dilarutkan dalam 100 ml air, Kb sama dengan 0,5, dan larutan mendidih pada suhu 102,5 derajat Celcius. Rumus molekul senyawa tersebut adalah. Kita mulai dengan menuliskan data yang diketahui. Massa pelarut 100 gram. Karena massa jenis air sama dengan 1, maka 100 ml sama dengan 100 gram. Kb sama dengan 0,5. Tb sama dengan 102,5 derajat Celcius. Yang menjadi pertanyaan adalah rumus molekul zat terlarut. Kita gunakan rumus delta Tb sama dengan Kb dikali M dikali I. 102,5 dikurang 100 sama dengan 0,5 dikali M dikali I. 2,5 sama dengan 0,5 dikali 45 per mr dikali 1000 per 100. Maka kita peroleh mr sama dengan 90. Selanjutnya,
Menentukan rumus empiris. Kita menentukan rumus empiris menggunakan data persentase unsur dalam senyawa. Kita misalkan rumus empiris senyawa tersebut CX, HY, OZ. Maka kita dapat hubungan bahwa X banding Y banding Z sama dengan mol C banding mol H banding mol O. Kita peroleh X banding Y banding Z sama dengan 1 banding 2 banding 1. Rumus empirisnya adalah CH2O. Kemudian, penentuan rumus molekul. Rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Rumus molekul sama dengan nilai MR yang sudah kita dapatkan tadi. Maka, 90 sama dengan CH2O dikali N. Kita substitusi massa atom relatif atom C, H, dan O. Maka kita peroleh nilai N sama dengan 3. Sehingga rumus molekul senyawa tersebut adalah C3H6O3. Oke. Kita bahas satu soal latihan terakhir. Sebanyak 9,5 gram padatan elektrolit binder dengan berat molekul 95 dilarutkan dalam air sampai volumenya 1 liter pada suhu 27 derajat Celcius dan memiliki tekanan osmotik 3,075 atmosfer. Derajat ionisasi elektrolit binder tersebut adalah. Baik. Kita mulai dari data yang diketahui. Massa zat terlarut 9,5 gram. Dengan MR 95. Volume larutan 1 liter sama dengan 1000 ml. Suhu 27 Celcius ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. V sama dengan 3,075 atmosfer. Dan nilai R 0,082. Yang menjadi pertanyaan adalah derajat ionisasi elektrolit atau alfa. Kita mulai menghitung menggunakan rumus V sama dengan M, R, T, I. Kita substitusi data yang diketahui. 3,075 sama dengan 9,5 per 95 dikali 1000 per 1000 dikali 0,082 dikali 300 dikali I. Maka kita peroleh nilai I sama dengan 1,25. Selanjutnya kita hitung nilai alfa menggunakan rumus faktor Van Hoff. Karena zat terlarut merupakan elektrolit binder, terdiri dari 2 ion, maka nilai N sama dengan 2. Kita substitusi nilai I ke dalam persamaan. 1,25 sama dengan 1 ditambah 2 kurang 1 dikali alfa. 1,25 sama dengan 1 ditambah alfa. Maka kita peroleh nilai alfa sama dengan 0,25. Baik. Demikian pembelajaran kali ini tentang sifat koligatif larutan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan seputar belajar offline dan online, dapat menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat!